Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Febriani, NIM 2601421081. Saya dari Rombel D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis membaca, yaitu membaca nyaring. Dan saya akan mempraktekkan cara membaca nyaring. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis membaca. Membaca nyaring pada siswa di sekolah dasar. Membaca adalah pengenalan bentuk-bentuk huruf dan tata bahasa, serta kemampuan untuk memperoleh dan memahami isi ide atau gagasan, baik tersurat, tersirat, bahkan tersorot dalam suatu bacaan. Pengertian membaca nyaring merupakan proses atau kegiatan membaca yang diucapkan dengan suara lantang, dengan intonasi dan jeda yang tepat. Sangat memperhatikan tanda baca dan dilaksanakan dengan lancar, agar mudah ditangkap oleh pendengar dan penyimak, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Membaca nyaring menuntut berbagai keterampilan. Menurut Tarigan 2008, berikut ini adalah keterampilan membaca nyaring untuk siswa sekolah dasar. Yang pertama, mempergunakan ucapan yang tepat. Yang kedua, menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Yang ketiga, mempergunakan intonasi suara yang wajar agar makna mudah dipahami. Yang terakhir, yang keempat, menguasai tanda-tanda baca sederhana seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Teknik-teknik membaca nyaring. Yang pertama, dalam posisi sikap yang baik. Yang kedua, membaca dengan terang dan jelas. Yang ketiga, membaca dengan penuh perasaan atau ekspresif. Yang keempat, menggunakan ucapan yang tepat. Yang kelima, menggunakan intonasi suara yang wajar. Dan yang terakhir, membaca dengan tidak terbata-bata dan menguasai tanda baca. Tujuan membaca nyaring untuk memperoleh informasi, memperoleh pemahaman tentang apa yang dibaca, dan memahami ide, kemampuan untuk menangkap makna dalam bacaan secara utuh, baik dalam bentuk teks bacaan, narasi, prosa, ataupun puisi yang disimpulkan dalam suatu karya tulis ataupun tidak tertulis. Sekian pemaparan materi dari saya tentang jenis membaca nyaring. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktekkan cara membaca nyaring. Saya akan membaca dengan judul Kata Ikhlas oleh Alfiatul Imaniyah. Seseorang bisa berkata ikhlas jika dia mampu diam di saat seharusnya bisa membalas dan tersenyum meski ingin marah. Ikhlas berarti merelakan dan menerima dengan lapang dada atas apa yang telah terjadi, menyerahkan semuanya kepada Yang Kuasa dan yakin akan ada kebahagiaan yang telah disiapkan untuk kita yang bersabar dan bersikap ikhlas atas kuasanya. Ikhlas itu tenang. Dari ketenangan itu, kita akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Ikhlas itu indah, karena keikhlasan itu akan membawa kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.
atas apa yang telah dilalui dengan banyaknya problematika dalam kehidupan ini. Jika kita melakukan apapun dengan rasa ikhlas, hidup akan indah, jiwa akan tenang, tidak ada rasa gelisah, galau, gundah gulana, kecewa, sedih, dan penyesalan. Bahkan tidak ada rasa putus asa atas apa yang telah terjadi pada kehidupan ini. Jika saat ini rezekimu tidak sesuai dengan apa yang telah kau kerjakan, ikhlaskanlah. Rezeki bukan sekedar persoalan materi semata. Jika saat ini banyak musibah dalam hidupmu, ikhlaslah dalam menghadapinya, karena akan ada pelangi setelah hujan. Akan ada kebahagiaan dan hikmah di setiap permasalahan atau musibah yang terjadi. Ketahuilah, bahagia adalah ketika kamu bisa ikhlas melepaskan yang pergi, merelakan yang hilang, dan ikhlas menerima yang akan datang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan bukan berarti menyerah, tetapi menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Berbicara tentang ikhlas pun membutuhkan keikhlasan. Ikhlas dibutuhkan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Sebagaimana telah kita ketahui, ikhlas adalah pondasi bagi setiap amalan kita.